Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuning Tias Kurniawati dengan NIM A1A2 18069 dari kelas B 2018. Kelas Selandia Baru. Selandia Baru adalah sebuah negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Selandia Baru memiliki dua pulau besar, yakni Pulau Utara dan Pulau Selatan yang dipisahkan oleh Selat Cook serta beberapa pulau kecil lainnya. Selandia Baru juga merupakan kumpulan dari beberapa pulau kecil yang berada di sebelah tenggara benua Australia. Kedatangan suku Maori, tingkat peradaban, dan eksistensi suku Maori di Selandia Baru. Suku Maori adalah penghuni pertama Selandia Baru atau Aotearoa, yang berarti adalah negeri awan putih. Suku Maori adalah pendatang pertama di Selandia Baru yang berasal dari Hawaii 400 tahun yang lalu, di mana nama Maori ini sebenarnya muncul setelah datangnya orang-orang Eropa ke Selandia Baru. Suku Maori datang ke Selandia Baru dalam gelombang migrasi yang besar, di mana tradisi suku Maori yang mengisahkan tentang bagaimana suku Maori datang dalam gelombang migrasi yang dimulai sekitar tahun 1150 Masehi. Gelombang migrasi kedatangan suku Maori ke Selandia Baru ini yang diakhiri oleh datangnya sebuah iringan-iringan besar dari pulau mistis Hawaii yang sekitar pada 200 tahun berikutnya. Hawaii merupakan sebuah pulau yang dianggap berada di wilayah Pasifik, yang tepatnya di Pulau Tahiti. Hal-hal yang mengenai kehidupan ataupun peradaban dari suku Maori yang tinggal di Selandia Baru ini, adanya banyak tanda-tanda dari perkampungan suku Maori yang ada di Selandia Baru. Tanda-tanda perkampungan tersebut yang diperkirakan berasal dari tahun 800 Masehi dan juga lebih awalnya lagi. Suku Maori yang pertama di Selandia Baru dengan sebagian besar hidup dengan cara berburu dan juga memancing, di mana fakta menarik ini dari perburuan suku Maori adalah bangsa yang pertama dengan memburu burung besar yang tidak bisa terbang yang disebut dengan moas. Akan tetapi, hewan moas tersebut sekarang telah punah. Selain itu juga, suku Maori ini merupakan orang-orang yang mampu membangun rumah dengan sendirinya, di mana rumah yang mereka bangun adalah rumah kayu, yang dimana mereka membangun dengan sangat indah dan juga memenuhi rumah-rumah mereka dengan ukiran-ukiran yang detail dan juga cantik dengan tradisinya. Suku Maori telah menetap dengan permanen di wilayah Selandia Baru dan juga telah membangun budaya khas mereka tersendiri, di mana perekonomian mereka berbeda dengan satu region dengan region lainnya. Pada wilayah utara, yang memiliki tanah lebih subur dan juga lebih besar dibanding dengan wilayah lain. Pertanian kentang ataupun dikenal dengan kumara, yang dalam bahasa lokalnya mereka, yang hal tersebut menjadi sumber pangan utama dari masyarakat Maori. Sedangkan di wilayah dekat pantai, ikan yang menjadi sumber makanan keseharian suku Maori. Budaya rumah tangga yang dimiliki oleh komunitas suku Maori tersebut cukup teratur, di mana laki-laki yang bertugas untuk berburu dan juga membajak sawah, sedangkan wanitanya yang menyiangi rerumputan dan juga memasak untuk kebutuhan primernya sehari-hari. Pembagian status sosial juga terlihat dalam komunitas suku Maori, di mana aktivitas-aktivitas tersebut seperti bercocok tanam, memanen hasil pertanian, dan lain-lain yang dilakukan dengan menurut kemampuan masing-masing individunya. Setiap individu minimal memiliki keahlian di bidang seni seperti pembuat puisi atau pujangga, pembuatan tato, dan juga carving. Suku Maori tinggal di sebuah desa yang dilindungi seperti sebuah benteng kecil, di mana orang-orang dibagi menjadi beberapa suku kecil atau iwi, tergantung dengan nenek moyangnya masing-masing. Setiap suku kecil memiliki beberapa klan ataupun hapu dalam bahasanya setempat, di mana hal tersebut anak laki-laki pertama yang mendapat perhatian dan juga kehormatan lebih dalam klan karena akan menjadi pemimpin tertinggi suku ataupun yang dikenal dengan sebutan Ariki.
Suku Maori percaya sama seperti halnya dengan bangsa Polinesia, di mana hal tersebut yang termasuk adanya konsep tapu ataupun larangan, mana atau penghargaan individual Maori ataupun daya hidup, utu ataupun hari pembalasan, dan makutu ataupun sihir, di mana suku Maori tersebut percaya pada banyaknya dewa, misalnya seperti dengan Tane Mahuta yaitu dewa hutan, atau Tangaroa dewa laut bangsa Polinesia. Sedangkan dewa tertingginya adalah I'o. Suku Maori percaya dengan adanya Atua, yaitu roh yang akan menghukum bagi siapa yang berbuat jahat ataupun melanggar aturan. Selain itu, adanya budaya pada suku Maori adalah tarian Haka, di mana tarian Haka adalah tarian tradisional Maori, penduduk asli dari Selandia Baru tersebut. Tarian ini yang diikuti oleh teriakan dan dilakukan secara grup. Tarian ini sesungguhnya tidak khusus yang merupakan tarian perang atau hanya dilakukan oleh sekelompok pria. Tarian Haka juga bisa dilakukan oleh wanita, campuran pria dan wanita, bahkan juga bisa dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, tarian ini biasanya dipentaskan dalam berbagai acara seperti pada saat penyambutan tamu kehormatan atau pada acara-acara pertandingan olahraga tingkat nasional maupun internasional. Bermacam aksi yang dipertontonkan, misalnya seperti ekspresi wajah yang memperlihatkan warna putih pada mata dan juga menjulurkan lidah. Hal tersebut yang biasanya mereka menantang dengan cara menjulurkan lidah ataupun dengan memukul tangan ke tubuh dan menghentakkan kaki. Selain itu, tarian ini juga mengeluarkan teriakan dan juga geraman yang digunakan. Selain itu, semua gerakan tubuh seperti tangan, kaki, suara, mata, dan juga lidah yang merupakan kombinasi untuk memperlihatkan keberanian ataupun kegagahan, rasa jengkel, kegembiraan, atau perasaan lain yang tergantung dari tujuan dari tarian tersebut. Suku Maori memiliki kebudayaan yang cukup tinggi dan juga menjadi ikon bagi Selandia Baru, di mana yang budaya tersebut paling terkenal dari suku Maori adalah seni tato ataupun tamoko. Tato dalam adat Maori memiliki makna suci dan merupakan perlambangan dari kelompok mereka, di mana orang-orang Maori mempunyai cara khusus untuk menato tubuhnya, yakni dengan cara membuat torehan ataupun patahan pada kulitnya yang menggunakan pisau ataupun pahat yang dengan terbuat dari kulit kerang laut. Pembuatan tato di masyarakat Maori terlihat sangat berbeda daripada umumnya. Selain itu, juga adanya kebudayaan pada suku Maori adalah hangi. Hangi adalah makanan khas suku yang sangat unik. Selain itu, dengan cara memasaknya pun sangat unik, yang dengan menyekapnya ke dalam api di bawah tanah. Yang pertama, batu yang dipanaskan dengan api di bawah tanah, dan juga seterusnya. Makanan yang diletakkan di atas lalu ditutup dengan daun kubis atau selada air. Yang keempat, adanya kebudayaan Hongi. Kebudayaan Hongi ini di mana mereka menyambut para tamu dengan cara yang unik. Hongi yaitu beradu hidung antara satu sama lainnya. Mereka sangat menghargai para tamu yang datang. Selanjutnya, pada kebudayaan suku Maori ini adanya wakairo atau seni ukir Maori, yang dimana tidak sekedar merupakan hiasan, namun juga tiap ukiran yang menyampaikan kisah yang unik. Kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi yang menjelaskan berbagai tradisi budaya dan juga sejarah suku. Secara tradisi, ahli ukir Maori tersebut adalah laki-laki, di mana kerajinan yang mereka buat antara lain seperti hiasan yang berharga, senjata, perkakas, alat musik, kano, dan juga panel hias, dan juga adanya tonggak untuk berbagai bangunan desa. Dan yang terakhir, adanya kebudayaan raranga atau seni tenun, di mana ketika suku Maori yang pertama kali tiba di Aotearoa, yang mereka menghadapi iklim yang ekstrim yang dengan dibandingkan negeri asal mereka di Polinesia. Hal tersebut, mereka yang cepat-cepat beradaptasi dengan menggunakan keahlian mereka yang memintal dan juga menenun untuk membuat korowi atau jubah dan juga berbagai barang praktis lainnya.
seperti kete atau keranjang dan wariki atau alas. Bahan yang paling banyak digunakan untuk menenun ini pada zaman dahulu hingga sekarang adalah hara keke, yang juga dikenal sebagai rami Selandia Baru. Selanjutnya, materi tentang eksistensi Selandia Baru dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pada eksistensi Selandia Baru dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II ini, yakni yang pertama adanya Perang Dunia I. Pada Perang Dunia I, tentara Maori yang bertugas untuk pertama kalinya dalam konflik besar dengan Angkatan Darat Selandia Baru. Hal tersebut juga adanya sebuah kontingen yang mengambil bagian dalam kampanye, yakni kampanye tersebut dinamakan dengan kampanye Gallipoli, dan kemudian hal tersebut yang melayani dengan istimewa di front barat sebagai bagian dari Batalion Perintis Selandia Baru atau Maori. Selain itu, dengan adanya 2.688 Maori dan 346 penduduk Pulau Pasifik, yang juga termasuk 150 Niueans. Hal tersebut yang bertugas dengan pasukan Selandia Baru secara total secara keseluruhan. Selain pada Perang Dunia I, adanya juga Perang Dunia II. Pada Perang Dunia II, perang ini adalah perang di mana masyarakat Selandia Baru yang memberikan sumbangan nasional terbesarnya, mulai dari darat, laut, udara, dan juga serta merupakan perang di mana Selandia Baru yang terlibat secara global atau secara keseluruhan, mulai dari Mesir, Italia, dan juga Yunani, hingga juga pada Jepang dan Pasifik. Selain itu, Perang Dunia II juga memberikan konsekuensi yang penting bagi posisi Selandia Baru di dunia, seperti meningkatnya kepentingan atas berbagai daerah asing. Pada awal pembukaan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara yang bukan anggota yang persemakmuran Inggris. Selain itu juga, Selandia Baru mengadakan kunjungan delegasi ke Washington. Akan tetapi, ketika dimulainya Selandia Baru memasuki Perang Dunia Kedua dengan menyatakan perang terhadap Nazi Jerman dan juga Inggris Raya, di mana keadaan perang dengan Jerman secara resmi dinyatakan berlaku. Selain itu, bersamaan dengan Inggris, namun nyatanya deklarasi Perang Selandia Baru tidak dilakukan hingga adanya konfirmasi dari Inggris. Dampak perang terhadap lingkungan nasional Selandia Baru sangatlah ada, di mana pada keadaan Perang Dunia II tidak hanya memberikan kekuatan terhadap rasa identitas nasional saja, di mana pada rasa identitas nasional masyarakat Selandia Baru juga merupakan secara signifikan yang meningkatkan adanya rasa kepercayaan diri mereka yang untuk berperan dalam kancah politik dunia. Selanjutnya juga Selandia Baru ini merupakan salah satu negara yang terlibat langsung dalam konflik global akibat invasi Jerman ke Polandia. Selama 3 hari pertamanya jalannya perang, Selandia Baru masih memposisikan diri sebagai bagian dari pasukan kolonial kerajaan Inggris. Dependensi Selandia Baru terhadap kekuatan keamanan Inggris dan tidak adanya opsi alternatif, di mana kepentingan pertahanan secara mandiri yang merupakan motivator kuat lainnya yang mendasari keterlibatan dalam Selandia Baru.